jalur langit, ada jalur bumi. Jalur langit yang akan digempur adalah rasanya, karena di saat kita menyepi, bertapa dan sebagainya, dari luar ini mungkin nanti kita akan dianggap aneh, dianggap sesat, dianggap ini dan sebagainya, dijauhi dan sebagainya. Tapi kalau jalur bumi, karena ini lewat infak sedekah, lewat kasunyatan, kenyataan, bisa dilihat itu, ini akan mendapatkan pujian. Lah, di luar tidak goyah, tinggal di dalam. Karena semakin banyak orang yang memujinya, itu bisa menyebabkan kelalaian diri. Nah, untuk pengenalan jati diri itu ada dua jalan, jalan langit, jalur langit dan jalur bumi. Jalur langit itu adalah seperti bertapa dalam gua, menyendiri, kholwat, ibaratnya menyingkir dari keramaian, itu jalur langit. Jalur bumi itu adalah dengan cara kita berbuat kebajikan, tapi inti dari kebajikan itu adalah kita harus berjihad secara jiwa dan raga, secara jiwa dan harta. Lah, kalau yang jalur bumi ini, kalau dalam Al-Qur'annya itu kan banyak sekali disebut dengan infak sedekah. Kebajikan bukan menghadap timur atau barat, tapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada rukun iman yang 6, terus yang mau mengalirkan pemberian secara nyata, itu kalau dalam Quran. Itu kalau jalur langit, jalur bumi. Lah, agar kita merasakan pertumbuhannya, praktek. Lah, cara prakteknya adalah bangun malam, mandi malam, sholat malam, ibadah di malam hari. Nanti dunianya ini akan naik. Nah, ketika dunianya naik, kita harus berderma, wajib berderma. Jadi ada jalur langit, ada jalur bumi. Jalur langit yang akan digempur adalah rasanya, karena di saat kita menyepi, bertapa dan sebagainya, dari luar ini mungkin nanti kita akan dianggap aneh, dianggap sesat, dianggap ini dan sebagainya, dijauhi dan sebagainya. Tapi kalau jalur bumi, karena ini lewat infak sedekah, lewat kasunyatan, kenyataan, bisa dilihat itu, ini akan mendapatkan pujian. Lah, di luar tidak goyah, tinggal di dalam. Karena semakin banyak orang yang memujinya, itu bisa menyebabkan kelalaian diri. Nanti yang ada di dalam diri, nafsu yang ada di dalam diri ini kalau terlalu banyak mendapatkan pujian, itu bisa oleng, bisa goyang, jadi apa? Jadi sombong. Makanya kedua-duanya, jalur langit maupun jalur bumi, ada resikonya dalam rasanya. Cuman kalau yang jalur bumi itu hanya dari dalam saja, dari luar itu dapat pujian gitu. Tapi kalau jalur langit, wah, sudah digempur oleh yang di luar, di sininya pun masih ada bentrokan, padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah menyakiti, tapi kok disalahkan, ya itu kan. Jadi pengenalan jati diri ada dua jalur, jalur langit maupun jalur bumi. Jalur langit ini adalah yang menjadi sunatullah. Kalau jalur bumi itu adalah sunnah Rasul. Makanya kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul untuk pengenalan jati diri. Kalau jalur langit itu adalah awaluddin ma'rifatullah, awal agama adalah kenal dengan Allah, kita menyendiri, menyepi untuk mengenalnya. Jalur bumi adalah sholat, adalah mi'raj orang-orang mukmin gitu. Jadi ada dua jalur, terserah mau pilih jalur yang mana. Itu dikembalikan ke pribadi masing-masing. Tapi nggak sedikit juga orang yang katanya mau belajar kemurnian, belajar spiritual, ternyata hanya mencari yang lain, itu banyak, nggak sedikit. Katanya belajar spiritual, ternyata agar utangnya biar lunas. Katanya belajar spiritual, pemahamannya agar apa? Agar sama orang mencintainya. Waduh, ya nggak mungkin lah sama orang mencintainya lah. Ada positif ya pasti ada negatif lah, untuk keseimbangan. Jadi yo nggak sedikit orang yang belajar spiritual itu ahlinya bukan untuk mengenal hidup,
Ternyata mentoknya di ketenangan, agar tenang. Setelah tenang dikira sudah mengenal Tuhan. Belum. Jiwa kita sudah tenang itu belum. Lalu di ayatnya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Ketenangan pun harus kembali lagi ke atas. Waalaikumsalam. Jadi nggak mentok dalam ketenangan. Kita menyadari saat ini sekarang ini bisa tenang, tapi belum tentu kita kenal dengan Tuhan kita. Lah untuk mengenal Tuhan kita harus, ya ini pengembalian step by step. Kita raga, kesadaran raga, aku raganya ini dimasukkan, dinaikkan, dikembalikan kepada aku jiwanya. Aku jiwa itu masih ada warna, kembalikan lagi kepada aku sukma. Aku sukma kembalikan lagi atau naik lagi kepada aku roh insan ini. Roh insan ini kembalikan lagi kepada roh atau nur Muhammad. Nur Muhammad ini kembalikan lagi kepada hayat. Hayat ini kembalikan kepada laisya kamislihi syai'un, tan kena kina ya ngopo, tan kena kimira opo. Jadi ini step by step. Makanya bersahadat, aku bersaksi lah, akunya ini aku yang di mana? Aku yang diragaka, atau aku yang dijiwaka, atau aku yang diruhka, atau aku yang ruh sejati itu, gitu loh. Jadi step by step, teruslah gini, terus naik ke atas. Nggak mentok hanya di ketenangan. Ketenangan itu belum puncak, ketenangan itu baru surga. Tenang, nikmat itu baru surga. Nanti ke atasnya lagi itu lepas dari dualitas. Sudah bukan tentang ketenangan, sudah bukan tentang carut marut, sudah bukan tentang positif, sudah bukan tentang negatif. Tapi yang ada hanyalah ketunggalan. Yang namanya tunggal nggak ada dua. Sudah tidak ada yang disaksikan, sudah ada yang tidak yang menyaksikan. Jadi tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia itu tunggal, esa, ahad. Tapi berproses. Prosesnya juga bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan Bapak Ibu. Berapa lama Mas? Lah yumbuh. Ya sampai dia membukakan pintunya, tidak ada makhluk yang bisa kenal dengan dia. Yang kenal dengan dia adalah dia sendiri yang memperkenalkan, yang menunjukkan dirinya kepada kita. Sedangkan di saat itu kitanya nggak ada. Di penyaksian itu kitanya aslinya sudah nggak ada. Di saat kita masih ada berarti belum ada dia. Tapi di saat kita nggak ada, yang ada hanya dia. Rahayu rahayu. Itu belajar kesadaran. Kalau yang mau totalitas itu kemurnian, sudah bukan tentang kekayaan, sudah bukan tentang ketenangan, sudah bukan tentang kenikmatan. Jadi kalau ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan itu masih jalan, masih dalam perjalanan. Makanya seperti Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj kan step by step. Langit 1 seperti ini, langit 2 surga ini, langit 3 surga ini. Ini ya umpamanya tenang, ini damai, ini bahagia, ini semua hajat terkabul, ini kenikmatan sejati, firdaus umpama gitu yo. Nah, terus di atasnya kan sudah lepas dari dualitas.